Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, beserta hadirin hadirat, ikhwan wal akhwat, pemuda-pemudi umat baginda Nabi Agung Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Segala zat yang maha ghafur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak terukur, nikmat ihsan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Seandainya laut yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tintanya, dan pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai penanya, lalu dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan ahli syukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang kelahirannya menggoncangkan alam semesta, membuat heboh malaikat-malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan hal yang suci, dan ilmu bagaikan malam dan cahaya. Seseorang tidak akan bisa berjalan di malam yang gelap tanpa adanya cahaya. Dan kita manusia tidak akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah tanpa adanya ilmu. Mengingat betapa pentingnya untuk kita mencari ilmu, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dakwah dengan tema pentingnya mencari ilmu. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali pada jilid pertama halaman 29 diceritakan, dahulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Sulaiman, kata Allah, hendaklah memilih yang mana antara ilmu, harta, dan kedudukan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fahtara ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kedudukan? Karena pawatiyal mala wal mulka, dengan ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan keduanya. Kedudukan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah-limpah, perabotannya mewah-mewah, bahkan istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Mengingat dari cerita yang tadi, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke yang lahat. Hadirin, kenapa kita harus mencari ilmu? Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim
yang dikarang oleh Imam Al-Jarnuji pada pasal pertama, Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Musannif menjelaskan hadis tentang pentingnya mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim lelaki dan kaum muslimah perempuan. Dan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana penggalan ayat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan di dalam tafsirnya Jabdatut Tafsir min Fathil Qadir bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, hendaklah kita memiliki ilmu. Dan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah kita memiliki ilmu. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Begitulah pepatah mengatakan. Dengan ilmu pula lah yang membedakan manusia dengan hewan. Sebegitu pentingnya ilmu untuk kita. Apalagi untuk para pemuda-pemudi, penerus bangsa, negara dan agama, sangatlah penting untuk mencari ilmu. Tapi naas hadirin, pada zaman sekarang banyak pemuda-pemudi penerus bangsa, negara dan agama yang sudah tidak tertarik dengan menuntut ilmu. Pemuda-pemudi zaman sekarang bukannya sibuk mencari ilmu, melainkan malah sibuk berkedok menggunakan 4 cu. Cuti, cuma tidur, cuma makan, cuma ngegame, cuma minta, dan masih banyak lagi cu yang lainnya. Padahal sesungguhnya pemuda itu penerus bangsa yang akan datang. Apabila pemuda zaman sekarang tak berilmu, maka yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang, perbedaan, perpecahan, pertikaian, bahkan kehancuran bagi negara, bangsa, dan agama di masa yang akan datang. Karena apabila kita ingin melihat masa depan agama, bangsa, negara di masa yang akan datang, kita lihatlah pemuda masa kini. Kenapa? Karena Subhanu Yaumul Jalgot, pemuda masa kini merupakan pemimpin yang akan datang. Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya As-Saharatu fi Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarabiyatul fardiyah. Kita sebagai para pemuda, khususnya umumnya untuk kita semua, bersemangatlah dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersemangat dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena sangatlah penting untuk kita mencari ilmu.
Dengan ilmu kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dengan ilmu bangsa, negara dan agama akan lebih maju. Sebelum saya mengakhirinya, izinkan saya untuk berpantun. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam kurma. Saya pamit undur diri, Santri Putra Suryaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.